Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya atas nama Karisma Denta Putra diberikan amanah oleh Bapak dosen, Bapak Sofyan, untuk memberikan sebuah materi di sebuah video, materi di mata kuliah pedagogi. Materinya itu pengembangan sumber dan isi belajar dan feedback atau umpan balik. Nah, di sini beberapa saya akan jelaskan, nanti mungkin ada tambahan atau pertanyaan dari teman-teman, boleh ya untuk ditanyakan saja kepada saya langsung ya grup ya. Nah, ini ya untuk pertama. Lanjut ya. Nah, di sini ada pengertian pengembangan sumber dan isi belajar. Nah, di sini sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai acuan. Jadi sumber belajar itu merupakan acuan ya. Di sini ada referensi atau rujukan dalam sebuah pembelajaran. Jadi sumber belajar itu acuan atau referensi lah, bisa dikatakan rujukan si guru dalam pembelajaran siswa. Sumber belajar dapat berupa manusia dan non-manusia, direncanakan dan dimanfaatkan, serta bahan belajar yang terpisah maupun menyatu. Maksudnya manusia dan non-manusia bisa jadi kita sebagai guru, bisa jadi juga buku. Ya kalau sekarang kan udah banyak itu bisa ke Google, seperti itulah media internet. Nah, di sini sumber belajar pada hakikatnya adalah segala sesuatu, baik benda, data, fakta, ide, orang, dan lain sebagainya yang bisa menimbulkan proses belajar. Nah, di sini itu sumber belajar itu jadi segala sesuatu ya, berupa ya tadi sudah dikatakan ya, benda ataupun bukan yang sifatnya membuat proses pembelajaran. Contohnya seperti ini ya, buku paket, modul, LKS, realia, atau realita ya, model, market, bank, museum, kebun binatang, pasar, dan lain sebagainya. Ini dikemukakan oleh Prastowo 2015 ya, pada saat 2015. Oke, lanjut ya. Mengapa sih seorang guru harus mengembangkan sumber belajar? Nah, ini dijadikan patokan ya, kenapa sih seorang guru atau pengajar harus mengembangkan sumber belajarnya. Nah, di sini terjawab ya, terdapat sejumlah alasan mengapa guru perlu untuk mengembangkan bahan ajar, yakni antara lain ketersediaan bahan sesuai tuntutan kurikulum. Nah, terkadang guru juga harus menyesuaikan tuntutan dari kurikulum juga, menyesuaikan karakteristik sasaran kita sebagai guru itu apa yang akan dibahas, dan tuntutan pemecahan masalah belajar. Nah, di sini tuntutannya tersebut siswa harus seperti apa, harus menyelesaikan atau harus menguasai apa. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Oke. Fungsi pengembangan sumber belajar dan isinya. Nah, di sini ada yang menurut Hijrah Saputra 2008, fungsi belajar itu ada 4 poin. Yang pertama, dapat memberikan pengalaman belajar langsung dan konkret. Itu sudah pasti ya, dalam sumber pembelajaran itu pasti memberikan pengalaman pembelajaran secara langsung. Yang kedua, kemungkinan atau memungkinkan sesuatu yang tidak bisa diadakan, dikunjungi, dilihat secara langsung. Ketiga, menambah dan memperluas cakrawala sajian, itu sudah pasti ya, kayak pembelajaran, mungkin fungsi dari pembelajaran juga itu menambah wawasannya. Dan terakhir itu memberikan informasi yang akurat dan terpadu. Nah, dari pembelajaran itu harus menjadikan informasi yang akurat dan terpadu. Oke, selanjutnya ya. Nah, di sini ada langkah-langkah pengembangan sumber belajar tersebut dapat direkomendasikan 6 hal, yaitu yang pertama ya, untuk mengembangkan sumber belajar itu seperti apa ya, yaitu satu, mempelajari kurikulum, apalagi sekarang sudah ada kurikulum baru ya, atau Merdeka Belajar, itu kita harus mempelajari. Yang kedua, menetapkan kompetisi siswa yang hendak dicapai, kita harus tahu juga kompetisi siswa yang akan dicapai itu apa saja.
Yang ketiga, memilih dan menentukan materi yang disajikan. Penting, sangatlah penting ya materi. Jadi jangan sampai kita seorang guru datang tanpa membawa materi. Jadi semunculnya lah dari ucapan ya, tidak boleh seperti itu juga. Yang keempat, memilih dan menentukan jenis dan sumber pembelajaran, itu harus ditentukan juga. Nomor 5, mengembangkan sumber belajar, mengevaluasi sumber belajar. Jadi ini 6 poin yang harus kita jaga sebagai seorang guru. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu feedback atau umpan balik. Apa sih feedback atau umpan balik? Nah, di sini feedback dalam secara komunikasi ya, adalah bentuk respon atau tanggapan jawaban atas pesan yang dikirim komunikator kepada komunikan. Jadi kita kalau sedang ngobrol gitu kan, kita memberi tanggapan. Nah, itu bisa dikatakan feedback atau umpan balik ya. Menurut Bonaraja Purba dan kawan-kawan dalam ilmu komunikasi, sebuah pengantar tahun 2020, masih baru-baru ya, umpan balik atau video informasi yang diterima sebagai bentuk respon terhadap pesan yang telah dikirim sebelumnya. Jadi respon itu bisa dikatakan feedback ya atau umpan balik. Nah, di sini saya akan jelaskan jenis-jenis feedback. Jenis-jenis feedback itu ada banyak ya. Di sini ada yang pertama yaitu umpan balik atau feedback verbal. Umpan balik verbal adalah feedback yang diberikan dalam bentuk kata-kata atau bahasa, bentuk lisan atau tulisan. Contohnya ketika komunikator melontarkan pertanyaan, komunikan memberikan feedback berupa jawaban atas pertanyaan. Yaitu ini ya, simpel lah dari pengertian umpan balik, pasti semuanya juga paham lah dari verbal ini, cuman seperti ngobrol gitu, kayak kita nanya, seperti kita nanya siapa nama kamu, dijawab dengan jawabannya misalnya Karisma, seperti itu. Terus ada umpan balik non verbal juga. Nah, umpan balik non verbal ada diberikan dalam bentuk isyarat atau gerakan maupun contohnya atau wajah ya. Contohnya seorang anak dimarahi orang tuanya karena berbuat nakal, anak tersebut memberikan umpan balik berupa wajah sedih dan menangis. Nah, itu jadi lebih bisa dikatakan ke gerak lah, isyarat lah, bisa dikatakan seperti itu kalau non verbal, tanpa ucapan seperti itu, berupa gerak. Yang selanjutnya yaitu umpan balik netral. Apa sih umpan balik netral? Nah, umpan balik jenis feedback bersifat netral ini karena tidak diputuskan apakah umpan balik ini bersifat positif atau menyetujui atau negatif. Atau contohnya komunikan hanya terdiam saat mendengarkan informasi atau pesan. Seperti itu. Jadi tidak memberikan jawaban iya atau tidak, mungkin seperti itu ya untuk netral. Ada juga umpan balik inferensial. Inferensial ini yaitu feedback dalam komunikasi massa yang disimpulkan sendiri oleh komunikator. Nah, seperti itu ya. Oke, sini ada ya 4 lagi, umpan balik langsung dan tidak langsung. Nah, umpan balik langsung ini terjadi di saat bersamaan ketika pesan dikirim. Misalnya mahasiswa bertanya kepada dosen tentang materi yang tidak dipahaminya dan dosen memberikan umpan balik langsung berupa penjelasan ulang. Nah, seperti itu ya. Itu sering kita lakukan pada saat presentasi. Terus jika sebaliknya, umpan balik tidak langsung membutuhkan waktu lama setelah pesan dikirim. Bisa dikatakan kita di WhatsApp gitu meminta pemahaman kepada guru, dan si guru tersebut tidak langsung diberikan, atau bisa beberapa hari misalnya baru diberikan, seperti itu. Terus selanjutnya umpan balik internal dan eksternal. Umpan balik internal adalah feedback yang diterima komunikator bukan dari komunikan, melainkan dari diri komunikator. Contohnya bertanya kepada diri sendiri apakah keputusan yang diambil sudah tepat atau belum. Itu ya, kayak di pikiran kita kadang terlintas seperti itu ya. Itu internal. Untuk eksternalnya berasal dari lawan bicara. Contohnya komunikator atau pembicara bertanya langsung kepada komunikan, langsung menerima jawaban atas pertanyaan tersebut. Nah, seperti itu ya. Mungkin seperti itu materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Boleh bertanya di grup saja, boleh. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam olahraga.